Salam, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Dari Pusat Pelayanan Gereja Teraja Jemaat Satria Kasih, kami menyapa kita semua dengan penuh sukacita, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai. Kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 12 Mei 2025. Kita akan menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita, karena itu mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami rindu Tuhan, seluruh hidup kami boleh berkenan kepadamu. Dan karena itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu benar-benar Tuhan menopang seluruh perjalanan hidup kami, dan kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia. Ampunkan salah dosa kami. Dengarkan doa kami di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sedia mendengarkan sabda firman Allah. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, dari kitab Perjanjian Lama, Yeskel pasal 37 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya membaca Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang Israel sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apakah artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil kayu Yusuf yang di tangan Efraim beserta suku-suku Israel, sekutunya, dan menggabungkannya dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Sementara kayu-kayu yang kau tulis itu ada di tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak akan menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewangan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang ku berikan kepada hambaku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal. Mereka serta anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel, dan pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sedemikian firman Tuhan. Kita berbahagia sebab kita akan menjadi pelaku firman Allah.
Ibu bapak, saudara-saudara, tema perenungan kita pada hari ini, Tuhan menghendaki persatuan. Nanga puang tu kamisaran. Ada satu lagu, saudara-saudara, yang sairnya kira-kira demikian. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara diam dengan rukun. Tentu lagu ini, saudara-saudara, memberi sair makna yang betapa indahnya ketika seluruh perjalanan kehidupan kita dilalui dengan kesehatian untuk selalu sehati sepikir dalam satu persatuan. Demikian dalam falsafah bahasa Toraja mengatakan bahwa misa kada di potua pantan kada di pomate. Berarti betapa indahnya kesatuan itu, betapa mulianya kesatuan itu. Kesehatian itu selalu menjadi sesuatu yang dinantikan dan diharapkan oleh banyak orang. Entah itu saudara-saudara terjadi di tengah-tengah persekutuan keluarga, entah itu saudara-saudara terjadi di tengah-tengah persekutuan keluarga Allah, misalnya gereja. Kita menyaksikan bagaimana terus-menerus dibangun supaya kemudian orang terus membangun keutuhan bersama-sama. Tapi kemudian tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, bahwa kita juga sering mendengar bahkan melihat bagaimana orang-orang di tengah keluarga, di tengah persekutuan gereja terkadang-kadang sudah tidak lagi mewujudkan kesatuan hati, keutuhan kehidupan, tidak lagi sehati sepikir. Mereka sudah mengedepankan pribadi-pribadi mereka. Mereka sudah mengedepankan apa yang mereka katakan sebagai bagian dari kebenaran. Dan akhirnya, saudara-saudara, hal-hal yang demikian, ketika kita tidak lagi menghargai dan tidak lagi mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu keutuhan, maka akan menghasilkan buah-buah perpecahan. Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, memberi gambaran kepada kita bagaimana Israel menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Karena itu, saudara-saudara, bagaimana kemudian dalam situasi demikian, ketika kerajaan ini menjadi dua, maka kemudian Yehezkiel menyampaikan berita nubuatan yang datang dari Allah. Yehezkiel dipakai untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Berita itu berisi, saudara-saudara, supaya kemudian kedua kerajaan Allah, kedua kerajaan Israel ini dipersatukan kembali menjadi satu kerajaan. Karena itu, bacaan kita memberi gambaran. Dalam ayat 16, saudara-saudara, bagaimana pengandaian itu diandaikan dengan upaya untuk memberi perumpamaan tentang keadaan Israel yang dimana akan dipersatukan kembali oleh Allah. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang Israel sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ini penggambaran-penggambaran, saudara-saudara, yang dimana disampaikan oleh Yehezkiel kepada Israel dan kepada Yehuda untuk selalu menyatakan bagaimana Allah akan menyatukan mereka. Karena itu ayat 22 mengatakan, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Firman Tuhan, saudara-saudara, mau menyatakan kepada kita semua bagaimana kemudian kembalinya Israel dan Yehuda menjadi satu adalah betul-betul sesuatu yang dikehendaki Allah.
Bagaimana kemudian tanda itu menjadi sesuatu yang mewujudkan panggilan ilahi kepada Yehezkiel untuk menyatukan Israel dan Yehuda di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Itu berarti, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita belajar dengan firman Tuhan ini, betapa indahnya kesatuan itu, dan betapa menghancurkan hal-hal yang selalu mengedepankan pribadi-pribadi yang mengabaikan orang-orang lain. Nakua kadanna puang matua malabi tu kapak misaran tontong di panakta lan kasanginan belan nayamo di porapa siainang nanga puang matua. Tuhan Allah menghendaki supaya kemudian kita selalu menampakkan kehidupan keutuhan. Benar, kita mungkin punya pandangan yang berbeda. Kita mungkin punya cara yang berbeda. Tapi bagaimana kemudian pandangan berbeda, cara yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda, karunia yang diberikan Allah yang berbeda itu mesti dilihat bukan dalam upaya untuk menonjolkan pribadi-pribadi, tetapi dalam rangka saling melengkapi supaya dalam kesatuan itu sebagai tubuh Kristus kita boleh betul-betul dimampukan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena itu, saudara-saudara, kita diajarkan bersama-sama bahwa hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk selalu menyatakan keutuhan itu. Kalau Yehezkiel dipakai Tuhan, saudara-saudara, untuk dapat menyampaikan nubuatan itu kepada Israel, maka juga kita dilayakkan Allah oleh karya penebusan untuk selalu menjadi alat perekat keutuhan persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat pemersatu, bukan pemecah belah. Sehingga kalau ada hal-hal yang membawa kita pada perseteruan, pada iri hati, pada penonjolan diri, kita belajar untuk selalu menguburkan hal-hal demikian, sehingga yang kita utamakan adalah bagaimana mewujudkan keutuhan itu di dalam Tuhan, sebab demikianlah yang Tuhan kehendaki. Mari saudara-saudara, kita terus menjadi alat berkat, sehingga kepelbagaian-kepelbagaian itu kita dapat lihat dalam iman kepada Allah. Dan karena itu kita hendak menyatukan kepelbagaian dan memberi keutuhan. Sebab firman Tuhan berkata, betapa indahnya orang-orang yang selalu menyatukan hati di dalam Tuhan, yang selalu sehati sepikir, satu tujuan. Untuk apa, saudara-saudara? Memuliakan Allah. Amin. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Bapa kami di sorga. Engkau mengajarkan kami firman renungan hari ini, bahwa betapa indahnya kehidupan keutuhan. Kami belajar bersama-sama. Karena itu kuasai kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat seluruh apa yang ada pada diri kami sebagai anugerah Tuhan. Dan itu hanya dapat dimanfaatkan ketika kami pakai saling melengkapi di tengah kepelbagaian sebagai tubuh Kristus. Dan oleh hikmat demikian, kami dimampukan menjadi pewarta Injil di tengah dunia ini. Berkati kami semua Tuhan. Sepekan kami lalui ini hanya dapat kami kerjakan dalam ketundukan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji kekal namamu. Haleluya. Amin.